Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke mata kuliah PSG, topik ke-10 tentang dietary assessment. Yang kedua, kemarin sudah tentang food recall, sekarang kita masuk ke food record dan visual Comstock. Nah, ini pokok bahasan kita, jadi ada food record, visual Comstock, kesalahan dalam pengukuran, dan evaluasi hasil pengukuran konsumsi pangan. Jadi ada 4. Kita mulai dari yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan food record atau pencatatan makanan. Ini adalah sebuah metode pencatatan semua makanan dan minuman seseorang secara aktual. Maksudnya secara aktual adalah saat ini seperti itu yang diestimasi menggunakan URT, ukuran rumah tangga atau gram penimbangan dalam periode waktu tertentu. Jadi memang untuk food record ini ada selalu ada batasannya waktunya seperti itu. Lalu metodenya ini sangat ideal untuk penelitian ilmiah dan terkontrol, khususnya untuk konseling untuk perubahan diet dan hubungan antara asupan dan parameter biologis. Jadi karena memang food record ini adalah mencatat, di mana mencatat itu hasilnya lebih akurat dibandingkan mengingat seperti itu, sehingga ini cocok untuk penelitian ilmiah yang terkontrol seperti itu. Nah, jika kita lihat dari jenisnya, itu ada 2, jadi weighted food record dan estimated food record. Jadi, kalau yang ditimbang itu seperti yang mungkin teman-teman sudah lakukan di praktikum, yaitu menimbang makanan yang dicatat. Nah, kalau yang estimated itu tidak ditimbang, tapi dilakukan dengan estimasi menggunakan ukuran rumah tangga, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah umum food record. Jadi yang pertama itu mencatat atau menimbang pada satu waktu makan yang sama. Jadi untuk pencatatannya itu sama seperti food recall 24 jam. Nah, yang dicatat itu adalah per satu waktu makan gitu. Misalnya seperti kemarin kita mencatat ada makan pagi, ada snack pagi, seperti itu. Lalu semua makanan dan minuman yang dikonsumsi pada rentang waktu tertentu, misalnya dalam 1 hari atau beberapa hari dalam 1 minggu misalnya. Dan yang perlu dicatat adalah detail semua makanan yang dikonsumsi, termasuk suplemen vitamin dan mineral, yang harus dicatat jumlah konsumsi dan informasi labelnya. Lalu yang kedua adalah jumlah makanan yang dikonsumsi. Jadi ingat bahwa yang dicatat adalah yang dikonsumsi, bukan yang disajikan. Jadi kalau secara umum itu dihitung dengan cara menghitung jumlah disajikan dikurangi jumlah sisanya. Atau bisa juga diestimasi menggunakan URT atau alat-alat rumah tangga yang terkalibrasi. Biasanya ini juga bisa dibantu dengan buku porsimetri seperti itu. Jadi lebih valid ukurannya seperti itu. Nah, yang ketiga, jika terkadang membeli makanan dari luar, responden harus mencatat deskripsi dari makanan yang dikonsumsi. Nutrisionis juga dapat membeli dan menimbang makanan yang sama jika memungkinkan untuk lebih akurat mengestimasi. Jadi misalnya jajan di luar seperti itu. Nah, itu bisa diestimasi porsinya, atau misalnya pengen lebih akurat itu ahli gizinya itu beli juga makanan yang sama, lalu setelah itu ditimbang seperti itu. Nah, setelah mencatat, dikonversi dari URT ke gram, atau misalnya sudah dengan cara penimbangan, berarti tidak perlu dikonversi lagi, lalu menganalisis kandungan zat gizi dan bandingkan dengan AKG atau DRI lain. Supaya tahu berapa persen pemenuhannya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ada 2 jenis food record. Nah, ini yang estimated, yang satu yang ditimbang. Nah, ini bisa diamati kalau dia yang diestimasi itu diukurnya dengan ukuran rumah tangga, sehingga peneliti selanjutnya menentukan jumlahnya dalam berat dan ukuran dengan konversi, seperti itu. Nah, kalau yang dia ditimbang, nah itu sudah jelas ya, jadi peneliti menyediakan timbangan, setelah itu ditimbang sudah langsung dapat gramnya. Nah, yang estimasi itu juga sebenarnya kurang akurat kalau dibandingkan yang ditimbang gitu. Nah, kalau yang ketiga itu karena dia estimasi, jadi dia lebih mudah
untuk mengukur data konsumsi kelompok karena tidak perlu menimbang satu persatu, bisa menggunakan ukuran rumah tangga sehingga subjek yang bisa dilibatkan itu lebih besar. Lalu lebih ringan dalam membebani responden dan rata kooperatifnya lebih tinggi terutama pada pencatatan jangka panjang. Jadi memang kalau dibandingkan dengan yang ditimbang itu memang butuh derajat kooperatifnya itu lebih tinggi yang dia ditimbang gitu. Karena kalau yang dia cuma diestimasi itu kan tidak terlalu repot ya, jadi tidak perlu menimbang seperti itu. Nah, kalau yang dia menimbang itu benar-benar harus ada komitmen dari yang respondennya untuk bisa menimbang secara konsisten setiap kali makan, ditimbang satu persatu seperti itu. Nah, ini adalah formulirnya. Ini kalau yang estimasi food record, jadi hampir sama dengan food recall, hanya bedanya adalah kalau food recall itu kita menanyakan yang sudah dimakan, kalau food record itu adalah kita mencatat yang akan dimakan, seperti itu. Nah, ini kalau yang ditimbang, ini kemarin teman-teman juga sudah praktek seperti itu. Jadi ditimbang awal sebelum dimakan, setelah itu dimakan, setelah itu di berat akhir yang dikonsumsi itu dihitung seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk makanan yang ada bagian yang tidak dapat dimakan itu juga perlu diperhatikan. Jadi misalnya jika yang dimakan itu juga berat akhirnya itu 0, sudah habis semua, seperti itu. Nah, ternyata ada tulang atau apa, nah itu harus dikonversi dengan BDD, seperti itu. Kecuali tulangnya ditimbang, seperti itu ya, berat akhir tulangnya yang tidak dimakan itu ditimbang, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya yang kemarin teman-teman lakukan. Jadi ini menimbangnya adalah dengan cara dijadikan satu di satu piring. Jadi setiap kali menambahkan satu bahan makanan dienolkan lagi, tambah satu dienolkan lagi, seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan food record. Jadi kalau yang dia ditimbang itu kelebihannya memang datanya lebih akurat dan data yang dihasilkan langsung data kuantitatif sehingga asupan harian secara pasti diketahui. Dan ini bias akibat keterbatasan ingatan itu menjadi sangat rendah karena itu kan dicatat ya, ke depan tidak perlu mengingat-ingat. Nah, tapi dia juga punya kekurangan yaitu butuh kerjasama yang tinggi dengan responden dan juga tadi saya jelaskan beban responden memang lebih tinggi daripada yang hanya diestimasi. Nah, keakuratan data itu tergantung pada kemampuan responden menimbang dan mencatat dan bergantung pada kejujuran responden juga gitu. Jadi kalau mencatat kadang ada yang misalnya, oh ini tidak sehat, lalu sama respondennya di skip, tidak dicatat seperti itu. Nah, yang kedua yang estimated food record itu kelebihannya memang murah dan cepat, lalu sampelnya dapat dijangkau dalam jumlah yang besar dan pola makan dapat diketahui secara lengkap. Tapi sama, semua yang sifatnya adalah food record itu memang ada beban tersendiri untuk responden karena harus mencatat. Dan setelah itu juga sangat tergantung pada kejujuran dan kemampuan responden dalam mencatat. Jadi kalau misalnya ada responden yang tidak konsisten dalam mencatat, nah itu biasanya hasilnya nanti akan bias. Lalu akurasi menurun setelah 2-3 hari pencatatan secara berurutan. Nah, biasanya sudah lelah ya kalau misalnya mencatat dalam jangka waktu lama itu bosan dan capek seperti itu. Sehingga terus nanti biasanya tidak akurat. Nah, sekarang kita lanjut ya ke visual Comstock. Jadi visual Comstock atau metode taksiran adalah metode penilaian konsumsi pangan dengan cara penaksir atau orang yang menaksir atau disebut juga sebagai estimator menaksir secara visual banyaknya sisa makanan yang ada untuk setiap golongan makanan atau jenis hidangan. Hasil estimasi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk berat makanan yang dinyatakan dalam gram atau skor jika menggunakan skala pengukuran. Nah, ini bisa kita lihat ada 5 skala yang mana skala 0 itu justru yang kalau 100% habis dan skala 5 itu yang tidak dimakan sama sekali. Bisa dilihat juga di gambarnya seperti itu.
Nah, ini kelebihan dan kekurangan visual Comstock. Jadi kelebihannya itu memang waktunya singkat karena tidak perlu menimbang dan lain-lain. Jadi hanya melihat dari porsinya. Lalu tidak memerlukan alat yang banyak dan rumit, dia hemat biaya dan dapat mengetahui sisa makanan menurut jenisnya. Nah, kekurangannya adalah diperlukan penaksir atau estimator yang terlatih, teliti, dan terampil. Lalu memerlukan kemampuan dalam menaksir atau sehingga tidak perlu ada yang namanya overestimate atau kelebihan dalam menaksir, lalu atau kekurangan, jadi terlalu kecil misalnya seperti itu. Nah, ini memang visual Comstock ada kelebihan dan kekurangannya juga seperti itu. Nah, kita masuk ke bias atau kesalahan pengukuran, itu ada jenis bias, jadi random atau acak, yang kedua adalah sistematik. Nah, sumber biasnya ini ada banyak gitu ya, jadi sebenarnya ada 9, tapi di sini yang masuk ada 7, nanti kita akan jelaskan semuanya seperti itu. Nah, yang pertama bias yang random, jadi memang dapat terjadi pada semua subjek dan semua hari. Jadi dia tidak tidak bisa ditentukan seperti itu. Tidak mempengaruhi rata-rata atau median dan dapat diminimalisir menggunakan teknik pengukuran standar, menambah subjek dan training enumerator. Jadi bisa saja ada kesalahan, misalnya secara random ada yang salah, yang dicatat seperti itu, tapi tidak semuanya, jadi hanya occasionally saja, ada beberapa yang salah seperti itu dan tidak mempengaruhi rata-rata. Nah, kalau yang sistematis itu dia terjadi pada responden tertentu, jadi satu responden itu salah seperti itu. Nah, ini bisa jadi karena kesalahan kuesioner, alat ukur atau enumerator dan tidak dapat diminimalisir dengan menambah subjek. Dia bisa saja mengubah min dan median. Jadi akurasi pengukurannya menjadi berkurang. Nah, kalau sumber biasnya ini ada yang namanya bias non-respon atau bisa kita pahami sebagai respondennya itu tidak menjawab atau tidak memberikan respon seperti itu. Bisa disebabkan karena respondennya tidak mau bekerja sama seperti itu. Nah, ini bisa diminimalisir dengan menyederhanakan metode pengukuran konsumsi makan. Jadi bisa jadi responden itu tidak mau bekerja sama karena merasa mungkin ini terlalu rumit atau terlalu berat seperti itu. Dan juga bisa diingatkan kembali respondennya melalui email dan telepon bahwa perlu dicatat misalnya. Lalu ada pelatihan agar pengambil data dapat membangun kepercayaan dengan responden. Jadi memang penting ya ketika kita ketemu dengan responden itu kita bisa membawa diri sehingga responden itu percaya dengan kita gitu. Jangan sampai ketika kita wawancara itu responden rasanya malas, responden rasanya enggan untuk bercerita seperti itu. Jadi penting untuk membangun hubungan yang baik dengan responden seperti itu. Nah, kalau yang bias dari responden itu adalah tidak memahami pertanyaan interviewer. Jadi ditanya itu dia tidak paham seperti itu sehingga jawabannya menjadi melenceng. Lalu terbatasnya daya ingat, misalnya pada food recall itu sangat tergantung daya ingat. Lalu ada social desirability. Jadi desirability itu adalah ketika seseorang itu pengen menyatakan makanan yang dia itu memang secara sosial itu tinggi atau dia secara sosial diterima dan menghindari yang secara sosial tidak diterima gitu. Misalnya dia punya kebiasaan minum suplemen gitu dan dia merasa bahwa ketika minum suplemen itu di lingkungan sosialnya itu menganggap bahwa wah kalau sukanya minum suplemen itu orangnya penyakitan misalnya. Nah, sehingga dia tidak mau menyebutkan itu gitu, karena tidak mau dijustifikasi sebagai orang yang penyakitan. Lalu ada over and under reporting, jadi yang bernilai sosial tinggi dilaporkan berlebihan dan yang dia tidak baik cenderung tidak dilaporkan. Lalu kesalahan dalam mencatat. Nah, kalau dari pengumpul data itu adalah ya tadi pengaruh sikapnya, jadi tidak bisa membangun hubungan yang nyaman dengan responden atau dia ada kesalahan waktu konversi seperti itu. Nah, ini bisa diminimalisir dengan menggunakan protokol wawancara yang terkomputerisasi, jadi sudah ada bakunya. Lalu penempatan interview yang diacak, jadi bisa
apa ya, tersebar gitu. Jadi, supaya bias pengumpul data ini menjadi kecil, misalnya dalam satu responden itu bisa penempatannya itu diacak seperti itu. Atau bisa menggunakan pewawancara perempuan atau yang familiar dengan budaya dan bahasa. Jadi memang dianggap pewawancara perempuan itu lebih luas gitu ya, lebih punya wawasan tentang makanan yang baik, wawasan tentang budaya yang baik seperti itu. Dan juga ada baiknya mencari misalnya pewawancara dia yang dari lokal seperti itu, yang dari orang setempat yang tahu bahasanya misalnya atau tahu budayanya seperti itu. Dan juga bisa dengan training interviewer. Nah, ada juga bias dari ingatan responden yang hilang. Jadi respondennya lupa secara tidak sengaja. Jadi dia bukan sengaja ya, tidak sengaja melaporkan yang dimakan tidak dilaporkan atau yang tidak dimakan justru dilaporkan. Karena mungkin dia ingatnya, oh 2 hari lalu saya makan mangga misalnya. Nah, dia ingatnya kemarin seperti itu. Nah, itu yang errors of commission. Kalau yang errors of omission itu sebenarnya dia makan tapi dia tidak laporkan karena dia lupa seperti itu. Dan mungkin bisa juga karena probing yang kurang memadai dari pewawancara. Jadi pewawancaranya kurang menggali seperti itu. Nah, ini dapat diminimalisir juga dengan menggunakan pertanyaan dan petunjuk wawancara yang terstandar dengan cara multiple pass, itu kemarin kita sudah belajar. Lalu meminta responden mengingat secara berurutan. Jadi pagi dulu Bu, apa snack pagi apa Bu, siang apa, seperti itu. Lalu bisa juga dengan alat bantu visual untuk membantu mengingat. Jadi misalnya Ibu ini apa namanya makannya kemarin yang mana kalau lihat dari food modelnya atau dari porsimetrinya misalnya seperti itu. Lalu juga bisa dari kesalahan estimasi dari ukuran porsi karena misalnya ada jenis-jenis makanan yang dia punya karakteristik yang khusus seperti itu, misalnya keripik itu kan kayaknya banyak gitu, tapi dia beratnya sedikit. Atau ketika kita mengestimasi potongan daging misalnya, nah itu kan kadang potongannya tidak standar sehingga itu bisa jadi bias seperti itu. Respondennya tidak dapat dengan akurat mengukur jumlah porsi atau interviewernya berpikir bahwa porsinya itu selalu porsi standar gitu, padahal bisa jadi di masyarakat itu porsinya tidak standar. Nah, bisa diminimalisir dengan respondennya itu dilatih dulu untuk menggunakan food model, URT, DL, dan lain-lain yang dia bisa membantu untuk mengestimasi porsinya atau dengan kalibrasi alat URT. Nah, ini yang tadi penggunaan suplemen kadang tidak dicantumkan, sehingga nilai gizinya tidak valid atau yang kita laporkan itu jumlahnya tidak sesuai kenyataan. Seperti itu. Lalu selanjutnya error pada makanan campuran itu dapat terjadi saat memecah makanan ke bahan mentahnya dan merubahnya ke jumlah yang dikonsumsi. Jadi misalnya di Indonesia ini banyak ya makanan campuran gitu, misalnya seperti lotek, gado-gado misalnya yang dia itu ada beberapa bahan yang dicampurkan seperti itu. Nah, itu biasanya bisa jadi ketika kita memecah-mecah apa namanya bahannya itu ke jumlah yang dikonsumsi itu tidak sesuai atau tidak sesuai pada kelompok pangan yang seharusnya seperti itu. Misalnya gado-gado itu kentang masuk sumber karbohidrat dan lain-lain. Nah, ini juga bisa diminimalisir dengan uraikan ke komposisi sederhana lalu klasifikasikan ke kelompok pangannya. Kalau dia makanan jadi, misalnya roti dan lain-lain, itu bisa langsung masukkan ke kelompok pangan yang sesuai. Lalu ada juga kesalahan dalam coding dan perhitungan. Jadi penentuan nama bahan makanan yang digunakan itu tidak sesuai seperti itu. Lalu perbedaan kandungan zat dari makanan yang sama karena perbedaan tingkat kematangan atau kondisi lahan tanam. Misalnya saya bilang mangga, bisa jadi vitamin C di Jogja dengan vitamin C di luar Jogja beda seperti itu. Karena mungkin tingkat kematangan, lalu misalnya ada faktor di sana tanahnya berbeda seperti itu. Atau tidak tersedianya informasi komposisi makanan jadi atau jajanan. Nah, kalau ini yang error adalah database komposisi pangannya. Jadi menggunakan metode yang tidak direkomendasikan karena validitasnya rendah. Jadi kita pakai database komposisi makanan, tapi dia itu sebenarnya tidak valid seperti itu. Atau faktor konversi tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Jadi misalnya ketika kita menanyakan ayam goreng, Ibu makan apa ayam goreng? Lalu kita lihat di
tabel porsimetri. Nah, setelah itu tidak kita konversi ke berat mentahnya seperti itu. Lalu tidak dihitung juga minyak terserapnya misalnya. Nah, itu sehingga menjadi miss, ada yang geser seperti itu jumlahnya. Nah, yang selanjutnya lebih baik diisi 0 daripada missing value. Jadi untuk zat gizi yang jumlahnya sangat kecil itu bisa di-nolkan saja daripada dia jadi missing value. Lalu unit yang tidak konsisten pada database. Jadi misalnya pada database itu kan ada misalnya dibagi jadi porsi besar, sedang, kecil. Seperti itu dengan ukuran-ukuran URT. Nah, itu bisa jadi unitnya tidak konsisten seperti itu. Nah, ini survei konsumsi pangan dievaluasi dengan membandingkan dengan AKG. Nah, AKG-nya disesuaikan dulu dengan kondisi berat badan aktual seseorang. Jadi ini teman-teman sudah lakukan di GDDK seperti itu. Yang pertama dia untuk energi itu berat badan aktual dibagi berat badan AKG sesuai kelompok umur dan jenis kelamin, lalu dikali kalori AKG sesuai umur dan seterusnya sampai ke karbohidrat. Nah, nanti bisa kita interpretasikan berdasarkan beberapa cut off. Nah, ini ada cut off dari Depkes tahun 90, ada juga yang dari 96. Ini ada agak sedikit berbeda seperti itu, di mana yang tahun 90 itu yang baik itu di atas 100, di tahun 96 itu direvisi, yang baik itu adalah atau normal itu adalah 90 sampai 120%. Nah, kalau yang ini yang dari survei diet total itu kalau untuk energi itu disampaikan bahwa 70 sampai kurang dari 100 itu kurang. Nah, 100 sampai 130 itu sesuai atau normal. Kalau sudah di atas 130 itu lebih. Nah, kalau protein itu cukupnya itu adalah 100 sampai 120%, seperti itu. Baik, itu saja materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.